Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Penggerbekan 2 rumah bandar narkoba di Mesuji, polisi sita sabu-sabu di atap rumah pelaku, namun pelaku berhasil lolos. Seekor harimau yang menyerang 2 petani di Lampung Barat masuk kandang perangkap. Para murid SMP di Bandar Lampung masuk sekolah mengenakan baju adat Nusantara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ada pemandangan berbeda pada hari belajar di Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung Selasa pagi. Para murid masuk sekolah tidak mengenakan seragam seperti biasanya biru putih, melainkan menggunakan pakaian adat Nusantara. Ya, para murid SMP ini bersekolah sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang rutin dilaksanakan pada 28 Oktober. Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan dengan upacara kenaikan bendera merah putih. Para murid dan guru mengenakan busana adat Lampung, Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan dari berbagai daerah lainnya. Dirayakan banget di Sumpah Pemuda karena kan cuma sekali dalam setahun dan benar-benar dirayakan, ada lomba-lomba, ada menggunakan baju adat dan guru-gurunya dan murid-muridnya sangat meriah, dan tadi juga ada perlombaan best kostum nih untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Aku keren banget dan bikin kita tuh mengingat bahwa Sumpah Pemuda itu tuh benar-benar penting buat kita merasa bahwa pemuda-pemuda di Indonesia itu sangat berjasa nih untuk Indonesia. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, diharap bisa jadi edukasi para murid untuk menteladani tokoh pemuda di tahun 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai suku di tanah air melakukan deklarasi Sumpah Pemuda, sehingga menjadi pelopor pemuda membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan negeri Indonesia. 28 Oktober 2025, di mana kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ini kami ingin memunculkan rasa kecintaan terhadap budaya leluhur bangsa Indonesia, juga melahirkan karakter kebangsaan dan nasionalisme. Tahun ini merupakan peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun. Tema Sumpah Pemuda tahun ini adalah Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung pada Selasa pagi berlangsung hikmat. Peserta upacara adalah pegawai Pemkot dari seluruh dinas dan inspektur upacara oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Pada pidatonya, inspektur upacara mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini jadi momentum untuk meningkatkan pengembangan kualitas pemuda yang bergotong royong, menjaga martabat daerah, serta ikut terlibat dalam pembangunan dengan berkolaborasi bersama pemerintah. Harus jaga nama daerah, jaga nama baik dari Bandar Lampung, karena kita adalah pintu gerbang, dan harapan Bunda Eva apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Bandar Lampung, ya ini harus kita bersama-sama kalau Bunda setuju Bandar Lampung, semua yang ada di Bandar Lampung, dan juga Bunda berdoa harapan Bunda Eva, semua orang tua, anak-anak muda yang ada di Bandar Lampung, semua menjadi harapan bangsa, wujudkan cita-cita, jadi anak soleh dan soleha, apapun harapannya semua diberikan kepada mudah-mudahan, itu tambahannya.
Generasi muda diimbau mempunyai kesadaran penuh untuk tidak melakukan hal-hal negatif di era disrupsi dengan cara harus mengetahui perjuangan para pemuda di masa lalu. Hal tersebut karena pada pemuda merupakan ujung tombak kekuatan dan kejayaan penerus negeri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ribuan warga Lampung Timur Selasa pagi berkumpul di lapangan Desa Gunung Mas, Kecamatan Sekapung Udik untuk memakan buah alpukat bersama. Kegiatan diikuti oleh orang dewasa hingga anak-anak. Buah alpukat yang dimakan jenis alpukat siger yang merupakan hasil pertanian lokal warga Lampung Timur. Makan buah alpukat bersama tersebut memecahkan rekor muri dengan peserta terbanyak mencapai 2.000 orang. Pemuda desa semangat dalam mengembangkan apapun itu yang jadi potensi, dan yakinlah bahwa pemuda desa juga turut bisa membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk dari alpukat ini untuk kualitas sumber daya dunia yang baik. Untuk alpukat siger ini untuk masuk dunia ekspor gimana, Bu? Iya, kita dorong terus untuk para petani untuk bisa masuk ke pasar internasional, pasar lokal sampai dengan internasional. Jadi tadi yang saya sebutkan ada 400.000 kuota ekspor alpukat, dan kita masih 400.000 memasuki kuota tersebut, sehingga masih banyak peluang untuk bisa masuk ke kuota tersebut. Alpukat siger 2.000 masyarakat dan anak-anak di atas truk menjadi momen sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Simbol alpukat, simbol siger, simbol pemuda, bukti mengawali bahwa kegiatan kreativitas inovasi muda-mudi marga sekampung mulai bangkit dan menggairahkan. Akan diikuti tauladannya oleh anak-anak yang hari ini hadir, yang masih menjadi generasi emas. Makan buah alpukat bersama tersebut terinspirasi dari sedang berkembangnya pertanian buah alpukat siger di Lampung Timur. Tujuannya sekaligus untuk mengenalkan buah alpukat siger ke masyarakat luas di Indonesia. Keinginan masyarakat itu sebenarnya hanya satu, Pak, akses jalan yang layak lah untuk kita lewati bersama. Karena kalau menurut saya dan sebagian masyarakat itu akses jalan itu paling utama, Pak, karena yang menentukan kesejahteraan perekonomian masyarakat itu ya jalan itu, Pak. Jadi yang kami harapkan dari Pemda setempat, dari Kementerian Pembangunan, marilah Pak, semoga terbuka hatinya, surveilah langsung ke lahan kami, Pak. Kegiatan makan buah alpukat oleh ribuan warga tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebelum memakan buah alpukat, warga dan Forkopimda menggelar upacara serta membentangkan bendera merah putih berukuran lebar di tengah lapangan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Jika biasanya untuk memasak bubur itu dengan panci, namun kini kami ajak Anda untuk mencicipi bubur bakar yang cara masaknya beda. Unik dan membuat penasaran, kan? Lokasi warungnya di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Cara memasak bubur yang unik ini memakai mangkuk tanah liat dengan proses pembakaran 3-5 menit. Proses ini tentu membuat cita rasa bubur lain dari biasanya. Apalagi ditambah dengan taburan ayam suwir, jagung, telur, hingga potongan daging sapi. Semakin menambah selera. Sama kawan-kawan. Nah, kita kesini baru pertama kali makan di sini atau gimana? Alhamdulillah ini yang kedua kalinya. Karena menu yang ada di sini cukup menarik, dengan kantong yang tipis pun cukup lumayan untuk makan di sini. Terutama menu-menunya sangat spesial lah, terjangkau bagi masyarakat. Apa sih yang bikin ketagihan?
cita rasanya, ciri khas produk asli orang Lampung. Untuk soal rasa gimana? Rasanya enak, toppingnya banyak, terus dengan harga terjangkau. Menurut pemiliknya, bubuk ini ia adopsi dari Singapura, lalu ia sesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 100 mangkuk bubur. Bakar ini di awal di Solo, jadi kita coba buat, tapi kita inovasi, kita tambah-tambah sedikit lah. Jadi tidak ada topping-toppingnya, ditambah topping-topping, ditambah condiment di atasnya supaya agak beda dari bubur-bubur yang lain. Jadi untuk varian bubur ini kita ada 2 jenis. Yang pertama yang dibakar tadi, yang dibakar itu bubur Singapura dibakar, yaitu dia di dalamnya ada cakwe, ada ayam suwir, ada kekian, ada jagung. Nah, uniknya dia ada jagung tuh Mbak, jadi ada kesan apa ya? Ada manis-manisnya gitu. Bubur bakar ini juga dibanderol dengan harga cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp15.000 hingga Rp24.000 seporsi, tergantung tambahan taburan lauknya. Bagaimana? Anda berminat mencicipinya? Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.